Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Qala aidan bi ayatil ukhra wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyir sabirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah kita masih bisa berjalan dari rumah kita ke tempat tugas kita menuju masjid ini. Tapi ada saatnya nanti Bapak kaum muslimin akan diantarkan orang ke masjid. Alhamdulillah, kita masih bisa salat di belakang imam. Tapi ada saatnya nanti kaum muslimin akan berada di depan imam. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah kesehatan, baik rohani maupun jasmani. Alhamdulillah, kita masih kuat keimanan kita. Kita masih mau meninggalkan urusan-urusan dunia. Kita kabulkan imbauan Allah. Kita datang ke rumah Allah. Mudah-mudahan langkah kita itu menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan, meninggikan darjat kita. Amin amin ya mujibas sailin. Salawat dan salam pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita bersama-sama merenungi atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, seperti bencana alam, seperti longsor, pasti rumah yang hanyut, korban jiwa. Kaum muslimin yang berbahagia,
tentu akan bermacam-macam tanggapan tentang terjadinya musibah ini. Ada yang menyatakan itu adalah pertanda kemurkaan Allah, dan adalah terjadi orang kadang-kadang terang-terangan berbuat dosa, terang-terangan berzina, berjudi, dan sebagainya. Tentu sebagian bisa kita benarkan pernyataan orang itu. Ada lagi yang menyatakan ini ujian. Tidak saja kita diuji, bahkan Nabi, para ulama juga diuji dia. Bukan saja kita diuji oleh Allah. Benarkah kita orang beriman? Benarkah kita orang bertakwa? Benarkah kita orang bertauhid? Benarkah kita orang berakidah? Benarkah kita orang yang berzikir? Benarkah kita mencintai rumah Allah? Benarkah kita mencintai agama kita? Kita diuji. Kita diuji oleh Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Ibrahim juga diuji. Berapa lama beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, berilah aku anak yang soleh. Bukan berilah aku anak, bukan begitu, tapi berilah aku anak yang soleh. Babasyarnahu bigulamin halim. Allah memberi kabar gembira dengan lahir anak, seorang anak yang penyantun. Rupanya belum lahir anak sudah meminta jadi orang saleh, sudah meminta jadi orang berakhlak, sudah meminta jadi orang beriman. Tidak sekadar dapat anak saja. Kenapa? Hubungan anak dari dunia sampai ke akhirat, dari hidup sampai mati, tidak akan putus hubungan antara anak dengan orang tuanya. Kaum muslimin yang berbahagia, sudah dapat anak, diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Wahai Ibrahim, sempurnakan azarmu, sembelih anakmu. Kaum muslimin, ini ujian besar bagi Ibrahim. Luluskah dia atau tidak diuji itu? Nabi Ibrahim juga menghormati anaknya. Tidak main diktator, tidak main keras, tapi dia menghimbau anaknya, ya bunayya, ini ara fil manam, anni azbauka banzur maza tara. Qala ibatib almatu maru, satajiduni insyaallah minas sabirin. Begitu dari Nabi sudah mengatur anak. Memandang kita seorang bapa, tidak boleh berselantas angan kepada anak. Hormati dia, hargai dia. Kaum muslimin yang berbahagia, tapi anaknya anak yang saleh, anaknya anak beriman, ya batib al-matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan ayah, aku akan sabar nanti. Laksanakan. Rupanya itu inna hadza lahwal balaul mubin, ujian cuma. Allah menguji Nabi. Allah menguji Nabi Ibrahim juga. Jangan dibakar oleh Raja Namrud. Allah juga menguji Nabi Musa.
dapat lawan dengan Firaun. Allah juga menguji Nabi Ayub dengan sakit 17 tahun. Allah juga menguji Nabi Zakaria, dibunuh oleh Raja Hairun gara-gara bertentangan pendapatnya dengan pendapat raja. Kaum muslimin yang berbahagia, para nabi juga diuji keimanannya, apalagi masyarakat. Wala nabluwanakum minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa samarat wa basyiril sabirin. Ini sudah lengkap ini. Kami pasti, kata Allah, pasti akan menguji kamu, pasti. Wala nabluwanakum minal khawfi wal ju'i, pasti kami uji. Dengan apa ujiannya? Dengan ketakutan. Ya. Uji, sudah datang ketakutan itu. Kelaparan, sudah kelaparan. Kekurangan harta, sudah habis hartanya. Habis hartanya. Kekurangan jiwa, sudah banyak yang terbunuh. Sudah banyak mayat bergelimpangan. Begitu ujian Allah. Dan buah-buahan, sudah habis kekayaan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Kaum muslimin yang berbahagia, ini sabar ini. Abasyiril sabirin. Sampaikan kepada orang beriman itu, sampaikan kepada orang bertakwa itu, sampaikan pada orang yang bertauhid itu, sampaikan pada orang berakidah itu. Kesabarannya sangat tinggi harganya. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak sekedar ucapan sabar itu, tapi juga kadang-kadang diberi oleh Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, kan ada juga orang berkata, kita akan jauh dari tempat itu, kita akan jauh dari tempat-tempat tidak memungkinkan. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau Allah yang berbuat sekehendaknya, bukit itu bisa dilompati olehnya. Kerana gunung itu tentara Allah, air itu tentara Allah, angin itu tentara Allah. Kalau Allah yang mengutus, siapa orangnya yang bisa menghalangi selain dari minta tolong pada yang menciptakan, selain dari berdoa kepada Allah. Jauhkan kami ya Allah dari segala musibah, amin ya rabbal alamin. Minta kepada Allah, jangan sombong, jangan takbur, nak mau berdoa kepada Allah, nak mau meminta kepada Allah, tidak mau dia. Bahkan ada yang menjawab, dalam salat kan sudah ada doa, apalagi mendoa kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi lahum yarshudun. Kalau bertanya orang pada engkau Muhammad, katakan aku dekat. Mendoalah. Jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari jamaah, jangan jauh dari persatuan. Kalau orang sudah bersatu, rahmat akan turun, kata Rasulullah. Rahmat akan turun. Malaikat itu akan diutus oleh Allah. Ya wahai malaikat, larang gunung itu runtuh, larang angin itu, larang banjir itu, wahai malaikat, kata Allah. Ini orang ini bersatu ini. Ini orang ini berakhlak mulia ini. Ini orang ini taat ke masjid ini. Ini orang ini taat berjamaah ini. Ini orang ini sering berzikir kepada Allah. Orang ini selalu membaca Al-Quran, wahai malaikat. Jangan, tolong dilarang musibah kepadanya. Kaum muslimin yang berbahagia, tentu ayat Allah juga mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab.
Peliharalah dirimu daripada siksa, daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim. Rupanya pelihara dirimu. Tidak orang berjudi saja yang kena, tidak ada orang berzina saja yang kena. Orang yang alim juga kena, orang yang taat juga kena, orang yang rajin membantu orang juga kena, orang yang menginfakkan hartanya juga kena. Itu yang sebenarnya mar'a munkar paling gaib. Kalau melihat yang munkar itu, robahlah, kata Rasulullah, robahlah. Jangan dibiarkan. Orang kan sudah membiarkan kemungkaran dekat rumahnya, dibiarkannya. Mar'a munkar paling gaib. Bilisan, tidak mampu bilisan. Bil jadi dengan tangan, tidak mampu dengan hati. Kok senang saja orang berbuat serong dekat rumahnya, senang saja dia orang bertelanjang dekat rumahnya. Gimana? Jadi yang tidak, yang taat juga akan kena, kata Allah. Kalau aku mendatangkan musibah, yang taat juga kena. Bukan orang yang zalim saja, bukan orang yang berjudi saja kena, yang tidak juga kena. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Tak khusus orang-orang yang salah juga akan dihukum. Orang yang benar juga akan kena musibahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, anaknya yang melakukan perbuatan, ayah dan ibunya akan kena. Kalau orang tuanya mengabaikan anaknya, tidak beriman, salah satu musibah datang juga. Dalam hadis, banyak anak durhaka pada ibu bapaknya. Salah satu dalam hadis dibaca yang mendatangkan musibah juga, anak sudah durhaka kepada orang tuanya. Apalagi wahai Rasulullah, orang yang enggan mengeluarkan zakatnya. Sudah wajar dia berzakat, dia tak mau mengeluarkan. Harta orang dimakannya juga, harta orang miskin dimakannya juga. Harta orang fakir, harta orang miskin, dia berpura-pura tidak tahu, padahal dia sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi dia masih mencari jalan keluar supaya hartanya tidak keluar. Kaum muslimin yang berbahagia, sudah banyak contoh diberikan Allah kepada kita. Contohnya kaum Sabah, begitu bagusnya negerinya. Bahkan kata Allah, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Negeri yang aman, negeri yang makmur. Tapi karena mereka sudah dapat aman, sudah dapat negeri yang makmur, mereka juga engkar kepada Allah. Fa'angradu, mereka membangkang. Sudah diberi kemakmuran oleh Allah, membangkang. Fa'arsalna alaihim sailal arimi. Lalu Allah datangkan banjir yang menyapu seluruhnya. Ini jelas nih. Zalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah kami azab mereka lantaran mereka kafir. Orang kafir, kita orang Islam, orang beriman, tentu kita diuji oleh Allah. Demikian khutbah kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.